Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, apa kabar? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Alhamdulillah saya juga baik pada kali ini. Dan kesempatan ini saya ingin mencoba membaca buku ya. Ini ada buku baru nih, namanya judulnya Pararaton. Nah, buku Pararaton ini, ya, sebenarnya Pararaton itu apa? Pararaton itu sebenarnya ya kitab yang ditulis oleh eh, tidak disebut penulisnya siapa, tetapi ini diyakini ditulis sekitar abad ke-15 ya. Ini mengisahkan tentang sejarah raja-raja Singasari sebelum 1222 sampai pada masa zaman Kerajaan Majapahit 1478. Nah, penulisnya itu adalah ditulis setelah 1478. Nah, itulah yang disebut dengan kitab Pararaton ini. Nah, ini di sini ada penulis namanya Heri Purwanto. Ini adalah orang yang menulis menerjemahkan kitab Pararaton ini, kemudian dikasih komentar, diulas, dibandingkan dan dianalisis begitu ya. Itulah buku ini ya, bukan berarti ini yang menulis Pararaton ini, bukan, tetapi maksudnya kalau Pararaton sendiri mungkin tipis ya, tetapi ini kan isinya sudah ada komentar, analisis, pembandingan begitu ya. Nah itu, tetapi saya tidak akan membahas itunya, Pararatonnya, kepenulisannya dan lain sebagainya. Nah, saya karena pertama membaca di buku ini ya, dan yang saya tertarik itu ada di halaman 206 ya. Ini ada satu yang membuat saya cukup tergelitik pikiran saya untuk mencoba menganalisisnya. Apa itu ya, di dalam kitab ini, buku ini ada satu kosakata ya, yaitu banteng. Kosakata banteng ya. Kita tahu banteng ya, kalau kadang-kadang kalau dalam apa pemahaman awam, banteng itu seringkali hanya ditunjukkan pada sapi yang jantan, sapi jantan, atau banteng yang sering kita lihat untuk permain matador dari Spanyol gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Banteng itu adalah sejenis sapi ya, sapi lah, boleh dikatakan sapi, bangsa sapi yang asli Indonesia atau Asia Tenggara, banteng itu ya. Nah, kenapa saya tertarik di situ? Nah, di sini ada suatu narasi ya. Narasi ini menyebutkan, saya bacakan yang edisi terjemahannya, versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Saya ini kan bahasa aslinya ini adalah bahasa kuno, atau tepatnya bahasa Jawa pertengahan ya. Dikatakan bahasa Jawa kuno juga sudah lewat. Jadi dikatakan Jawa baru atau modern juga belum. Jadi ini Jawa pertengahan ya, ditulis sekitar abad 15. Nah, di sini coba saya bacakan terjemahannya ya. Jadi menurut kitab Pararaton ini terjemahnya begini, di bagian yang akan saya analisis ini, yaitu Aryawira Raja berkirim surat kepada Aji Jayakatong ya. Surat itu berbunyi, Gusti, hamba menyampaikan ini kepada Paduka Aji karena mengira Paduka Aji ingin berburu di Padang Lama. Sekaranglah kesempatan baik Paduka Aji untuk berburu, karena di sana tidak ada buaya, tidak ada macan, tidak ada bantengnya, serta tidak ada ular dan durinya. Yang ada macan, macan tetapi ompong. Ya. Jadi singkat cerita, Aryawira Raja ini menyarankan kepada Aji Jayakatong untuk pada saat itu waktu yang tepat berburu. Kenapa? Karena pada saat itu di hutan tempat berburu itu sedang tidak ada buaya, macan, kemudian eh, ular dan banteng. Kita tahu kalau ular, macan, buaya itu adalah kelompok binatang-binatang buas lah ya.
khususnya macan sama buaya. Tetapi kenapa ini mencantumkan juga banteng yang termasuk kelompok herbivora ya. Kelompok herbivora ini boleh dikatakan tidak binatang buas. Nah, tetapi mungkin karena keganasannya, keliarannya sehingga dia termasuk kategori hewan yang berbahaya. Begitu ya. Nah, ini menarik. Jadi disejajarkan posisinya dengan macan, buaya, ular ya, banteng. Nah, memang kalau kita pelajari sekarang ini ya, kita lihat yang namanya banteng itu liar ya. Banteng ini sudah hampir punah. Jadi banteng yang dalam bahasa Latinnya eh, Bos javanicus atau juga ada yang menyebutnya Bos sondaicus ya. Kalau versi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nyebutnya Bos sondaicus ya. Tapi memang ada beberapa nama Latin, tetapi yang sekarang populer dan banyak digunakan adalah Bos javanicus. Nah, banteng ini punya versi yang sudah jinak ya. Apa itu yang sudah jinak? Sapi Bali ya. Jadi kalau kita mengatakan sapi Bali itu sesungguhnya banteng. Banteng itulah kerabat liar dari sapi Bali. Sapi Bali adalah banteng yang sudah terdomestikasi ya, domesticated ya. Dia sudah jinak, sudah ternak statusnya. Nah, kalau banteng masih hewan statusnya. Nah, tetapi spesiesnya sama ya. Banteng dengan sapi Bali itu satu spesies ya. Nah, jadi menariknya apa, ternyata di abad 15 ketika Pararaton ini ditulis itu masih banyak nampaknya di hutan di Jawa ya. Kalau kisahnya ini sih seputar Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ini sudah di wilayah-wilayah eh, Jawa Timur ya. Nah, itu berkeliaran banteng di hutan begitu. Kalau sekarang sudah tinggal di ujung kulon ya, daerah konservasi, kemudian di Taman Nasional Buluran ya. Tinggal segitu, jumlahnya mungkin tinggal ratusan ekor saja ya. Nah, jadi menariknya adalah kenapa kok apa namanya apa tidak ada belum ada yang versi sapinya begitu ya pada saat itu, versi yang sudah terdomestikasi ya. Mungkin saja sudah ada tapi mungkin tidak ini ya, tidak sedomesticated sapi-sapi yang berasal dari India, misalnya sapi apa namanya Ongol atau sapi Brahman ya, sapi-sapi yang secara ciri khas itu ada punuknya di belakang sini, yaitu sapi-sapi Zebu, keturunan sapi-sapi Zebu atau Bos Indicus, itu khas India. Atau sapi-sapi Eropa, Bos Taurus ya, sapi-sapi yang badannya bisa besar ya, simental kayak begitu ya, limosin ya. Itu sapi-sapi atau Friesen apa sapi Holstein ya yang menghasilkan susu ya, New Jersey ya. Itu juga sapi-sapi Eropa. Nah, itu jinak semua, sangat jinak. Berbeda dengan sapi Bali. Ya, versi domesticatednya dari banteng itu masih terasa liar, terasa mudah panik ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya belum ada abad ke-15 itu sapi Bali atau banteng yang terdomestikasi, itu berarti sapi Bali yang sekarang ada di masyarakat itu umur domestikasinya ya baru masih muda sekali gitu ya. Maka wajar kalau dia kelihatan seperti liar ya. Tetapi ada beberapa literatur ya, buku yang sering disitir orang itu mengatakan banteng itu domestikasinya menjadi sapi Bali yang dikenal sebagai sapi Bali itu sudah terjadi sejak 3500-an sebelum Masehi ya. Oke, kalau dari sisi itu kayaknya sudah lama.
Tapi kalau kita lihat bandingkan dengan sapi Bos Taurus, Bos Indicus itu sudah di atas 8.000 tahun. Ya, jadi masih lebih muda memang. Nah, yang cukup unik, kenapa di Indonesia ini yang namanya peninggalan-peninggalan sapi ya, kalau kita lihat pergi ke candi, terutama misalnya candi Prambanan itu di sekitarnya itu ada diorama sapi, patung sapi, dan juga mungkin relief-relief sapi di berbagai candi itu. Pasti yang tergambar itu profil sapi berpunuk. Ya, sapi berpunuk ini khas sapi zebu, sapi Bos Indicus. Oleh karena itu saya menduga, ya ini menduga-duga liar lah ya, sapi Bali itu kalaupun sudah terdomestikasi belum menjadi komoditas utama pada saat itu barangkali. Karena memang mungkin tingkat jinaknya, domesticatednya masih cukup rendah dibandingkan dengan sapi-sapi zebu. Sapi-sapi zebu ini sudah 8 ribuan tahun yang lalu lebih. Dan kenapa ada di Indonesia? Nah, mungkin saja bersamaan dengan penyebaran agama Hindu di Nusantara, ya mungkin dari sejak zaman prasejarah begitu ya. Nah, mungkin itu. Nah, sehingga ini cukup menarik kalau mau kita telusuri ya, asal usul domestikasi sapi Bali ini seperti apa. Nah, ini kalau kita kaji dari sisi apa namanya ya, kesejarahan ya. Tetapi mungkin itu juga bisa ditelusuri secara genetik atau apa namanya DNA-nya begitu ya, karena kan kemajuan teknologi ini bisa mendeteksi, oh ini berarti domestikasinya sudah berlangsung sekian tahun, sekian puluh ribu tahun, sekian ribu tahun begitu ya. Jadi ya memang bisa ditelusuri dari sana secara keilmuan. Tapi kalau kita coba mengkaji dari dokumen-dokumen apa namanya kesejarahan begitu ya, itu cukup menarik untuk dijadikan bahan dialektika ya, tentang bagaimana sapi Bali ini didomestikasi. Nah, mungkin itu, Bro, ini informasi singkat. Jadi, tentang sapi Bali. Di sini memang tidak menyebut sapi Bali, tetapi disebutnya banteng. Dan memang sapi Bali itu adalah banteng, cuman yang sudah jinak atau domesticated, ya. Saya kira itu ya, Bro. Ini saya kira cukup menarik untuk dikaji tentang bagaimana proses domestikasi sapi Bali, sapi plasma nutfah Indonesia, asli Indonesia. Kalau sapi-sapi yang bukan Bali itu adalah sapi yang didatangkan dari terutama India dan Eropa ya. Saya pikir demikian. Assalamualaikum.